yang masih ingat pertemuan kemarin kita membahas apa saja? Ayo coba Desi. Belajar tentang zat-zat yang diperlukan tubuh menghitung BMI dan BMR termasuk sehat dulu. Ya, benar sekali. Kemarin kita belajar zat-zat makanan yang diperlukan tubuh, kemudian kita juga belajar menghitung BMI dan BMR dan belajar membuat menu makanan yang sehat itu seperti apa. Nah, untuk materi hari ini kita akan belajar mengenai proses pencernaan makanan di dalam tubuh kita. Ada yang tahu kaitan materi yang telah kita pelajari dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Ya, silahkan. Zat yang diperlukan tubuh bisa didapatkan dari makanan yang dikonsumsi. Makanan yang dikonsumsi itu nanti akan dicerna oleh tubuh melalui proses pencernaan. Jumlah kalori yang kita makan akan berpengaruh ke berat badan kita dan akan berdampak pada BMI dan BMR. Jika makanan yang dikonsumsi perlu diatur dengan menu sehat agar tetap terkontrol. Ya, tepat sekali. Kurang lebih seperti itu kaitan materi yang akan kita pelajari hari ini dengan materi sebelumnya. Nah, untuk tujuan pembelajaran materi hari ini itu nantinya kalian diharapkan dapat menganalisis struktur dan fungsi organ pencernaan dan menjelaskan bagaimana sih proses pencernaan yang ada di dalam tubuh manusia. Oke, kegiatan hari ini akan kita mulai dengan mengisi lembar kerja. Nah, Ibu punya lembar kerja. Tolong ini nanti kalian isi secara individu ya. Jadi nanti kalian diminta untuk mengisi kotak-kotak yang ada di lembar kerja ini. Jadi ini udah ditunjuk, kemudian nanti kalian mengisi. Ini struktur ini apa namanya? Kalian tulis di sini. Kemudian kalian juga diminta menulis fungsi dari struktur yang ditunjuk itu pada tabel bawahnya. Nah, kalau sudah, kemudian kalian juga diminta untuk mewarnai organ pencernaan ini sesuai organnya. Jadi misal mulut warna biru, kemudian nanti kerongkongan diwarnai hijau, nanti dibedakan setiap organnya ya. Paham? Paham. Ada pertanyaan? Tidak. Baik. Bisa kita mulai ya? Oke, jika belum ada pertanyaan, kalian bisa mulai mencari untuk mengisi lembar kerja. Ibu tidak akan membatasi, kalian bisa mencarinya di buku, di internet, atau di sumber lainnya. Untuk waktunya 30 menit cukup ya? Ya, Bu. Oke, kalian bisa mulai dari sekarang. Oke, sudah 30 menit, sudah selesai ya untuk pengerjaannya. Ada yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya? Saya, Bu. Ya, silakan Kirana yang maju. Saya Kirana ingin mempresentasikan sistem pencernaan manusia. Yang pertama, mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat memasukkan makanan dan awal pemprosesan makanan. Kedua, kelenjar saliva. Kelenjar saliva berfungsi sebagai memproduksi air liur atau saliva yang digunakan untuk melumasi makanan. Ketiga, esofagus. Esofagus berfungsi sebagai menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Keempat, hati. Hati berfungsi sebagai membantu menstabilkan kadar gula darah atau glukosa. Tempat penyimpanan dan pengolahan makanan menjadi suspensi cair. Keenam, kantong empedu. Kantong
berfungsi sebagai memproduksi enzim pencernaan yang akan digunakan di usus halus. Usus kecil berfungsi sebagai tempat penyerapan nutrien. Usus besar berfungsi mengeluarkan zat sisa makanan yang sudah dicerna. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan fase sebelum dikeluarkan. Anus berfungsi sebagai mengeluarkan fase dari saluran pencernaan. Presentasi sistem pencernaan manusia dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kirana. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan atau tanggapan mengenai apa yang telah dipresentasikan oleh Kirana tadi? Ada yang ingin memberi pertanyaan atau yang lainnya? Saya mohon izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Terima kasih, Bu. Saya izin bertanya, jenis pencernaan yang dilakukan oleh setiap organ sama atau berbeda? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Kirana, bisa dijawab pertanyaan dari temannya? Bisa. Berbeda. Pencernaan ada dua jenis, yaitu pencernaan mekanis dan kimiawi. Contohnya pada mulut terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Pada usus halus terjadi pencernaan kimiawi saja. Iya. Jawaban Kirana udah benar ya. Jadi pencernaan itu ada dua jenis, yaitu pencernaan mekanis dan kimiawi. Nah, setiap organnya itu nanti melakukan jenis pencernaan yang berbeda. Contohnya pada mulut. Pada mulut itu pencernaan yang terjadi itu pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Nah, sedangkan pada usus terutama usus halus itu pencernaan yang terjadi hanya pencernaan kimiawi saja. Oke, terima kasih Kirana. Bisa kembali ke tempat duduknya. Ya, kurang lebih fungsi dan organ pencernaan itu seperti yang telah dijelaskan oleh Kirana tadi. Namun sekarang Ibu akan memberikan sedikit penguatan mengenai sistem pencernaan manusia. Nah, bisa dilihat di sini. Kita akan mulai membahas mengenai proses pencernaan yang ada dalam tubuh manusia. Nah, proses pencernaan yang ada dalam tubuh manusia itu dimulai dari mulut. Nah, makanan yang kita makan itu akan masuk ke mulut. Nah, di dalam mulut itu kan kita memiliki gigi. Nah, makanan yang kita makan itu akan dihancurkan dan dipotong menjadi potongan yang lebih kecil oleh gigi. Nah, proses tersebut itu merupakan pencernaan secara apa tadi? Mekanis. Ya, pencernaan secara mekanis. Nah, selain itu di dalam mulut ini juga terjadi pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara kimiawi ini merupakan pencernaan yang menggunakan enzim-enzim pencernaan. Nah, di mulut ini kan ada kelenjar saliva. Nah, kelenjar saliva ini fungsinya kan tadi untuk menghasilkan air liur. Nah, dalam air liur tersebut ada enzim amilase yang berfungsi untuk mengubah karbohidrat atau pati menjadi bentuk yang lebih sederhana. Nah, setelah di dalam mulut, makanan akan menuju esofagus atau kerongkongan. Nah, esofagus sendiri ini merupakan saluran kecil dan sempit penghubung antara rongga mulut dan lambung. Nah, di dalam esofagus ini agar makanan bisa mencapai ke lambung ini ada gerak namanya gerak peristaltis. Nah, gerak peristaltis ini gerak antar otot dinding kerongkongan agar makanan bisa mencapai lambung. Jadi kita ibaratkan seperti ini. Misal ini dinding esofagus ya. Ini dinding esofagus, ini dinding esofagus. Nah, di dinding-dinding ini kan ada otot-otot esofagus. Nah, makanan itu kan ada di tengahnya. Itu makanan yang sudah bercampur di kunyah, yang sudah bercampur dengan air liur, namanya bolus. Nah, bolus yang ada di tengah sini akan diturunkan menuju lambung oleh gerak peristaltis. Nah, gerak peristaltis itu ya seperti ini. Jadi gerak dinding kerongkongan yang mendorong makanan untuk mencapai ke lambung. Jadi geraknya yang seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oke, setelah sampai esofagus, makanan akan menuju lambung. Nah, lambung ini fungsinya untuk menampung dan menghancurkan makanan menjadi bentuk yang lebih kecil lagi. Nah, kita tahu lambung kan memiliki getah lambung atau yang biasa disebut HCl. Nah, fungsi HCl ini adalah untuk mengaktifkan enzim-enzim pencernaan yang ada di lambung seperti
Nah, fungsi pepsin sendiri adalah untuk mengubah protein menjadi polipeptida. Jadi, dapat disimpulkan bahwa di lambung ini terjadi pencernaan kimiawi, yaitu tepatnya pencernaan protein. Nah, makanan yang sudah dihancurkan oleh dinding-dinding lambung ini nanti akan bercampur dengan getah lambung, akan menghasilkan sebuah campuran makanan yang disebut dengan kim. Nah, kim ini nanti akan menuju ke usus halus. Nah, seperti yang telah dikatakan Kirana tadi, kan di sistem pencernaan juga ada hati dan pankreas. Nah, sebenarnya dua organ ini bukan organ yang berperan langsung dalam sistem pencernaan. Namun kedua organ tersebut menghasilkan getah dan enzim yang berfungsi dalam pencernaan secara kimiawi. Nah, contohnya hati. Hati ini akan menghasilkan getah empedu yang nantinya akan disimpan di kelenjar empedu atau gallbladder. Sedangkan pankreas ini akan menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan bikarbonat. Nah, bikarbonat ini fungsinya adalah untuk menetralkan kim yang berasal dari lambung, karena kim yang berasal dari lambung ini sifatnya sangat asam. Jadi ketika sudah di usus halus ini sudah dinetralkan. Nah, di usus halus ini terjadi pencernaan kimiawi, yaitu tepatnya pencernaan protein, pencernaan karbohidrat, dan pencernaan lemak. Kenapa seperti itu? Karena adanya enzim-enzim pencernaan, yaitu enzim tripsin, karboksipeptidase, amilase, lipase, dan nuklease. Nah, enzim yang berperan dalam pencernaan protein itu adalah tripsin dan karboksipeptidase. Sedangkan yang berperan dalam pencernaan karbohidrat yaitu enzim amilase. Sedangkan yang berperan dalam pencernaan lemak itu enzim lipase. Nah, kan di usus halus ini terjadi pencernaan kimiawi dan penyerapan makanan. Ya, penyerapan sari-sari makanan yang sudah diproses itu akan diserap oleh usus halus. Nah, usus halus ini memiliki villi. Villi itu seperti tonjolan-tonjolan kecil yang membantu proses penyerapan di usus halus sehingga penyerapannya lebih maksimal. Nah, dari usus halus, sisa makanan akan menuju ke usus besar. Nah, di usus besar ini sisa makanan akan mengalami reabsorpsi atau penyerapan kembali. Nah, penyerapan kembali ini penyerapan seperti penyerapan air, vitamin, dan nutrisinya. Kemudian setelah terjadi penyerapan kembali, itu sisa makanan akan menuju ke rektum. Rektum ini merupakan tempat untuk menyimpan sisa makanan sebelum dikeluarkan. Nah, ketika rektum ini penuh, nanti kita akan merasakan rasa seperti ingin buang air besar. Nah, ketika kita merasakan rasa ingin buang air besar tersebut, sisa makanan atau yang disebut feses itu kan akan keluar melalui anus. Baik, kurang lebih seperti itu ya proses pencernaan yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, untuk memperkuat pemahaman kalian, Ibu akan memberikan sedikit tugas mandiri untuk kalian kerjakan di rumah. Jadi nanti tolong kalian buat tabel mengenai enzim dan fungsinya. Oke, jadi nanti kalian buat seperti ini, di sini nomor, kemudian tabel ininya organ pencernaannya apa, pencernaan. Nah, di sini getah atau enzim yang dihasilkan. Nah, di sini fungsinya. Sudah paham ya untuk tugasnya? Sudah. Oke, baik. Untuk tugas ini kalian kumpulkan pada pertemuan berikutnya ya. Ya, Bu. Oke. Untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, ada yang bisa menyimpulkan tadi kita belajar apa saja? Bu. Iya, silakan. Yang kita pelajari hari ini, tadi yang saya tangkap organ pencernaan, fungsinya, dan proses pencernaannya. Iya.
Benar. Tadi kita sudah belajar organnya, fungsinya, dan proses pencernaan yang terjadi di dalam tubuh. Jadi proses pencernaan di dalam tubuh itu bisa kita sebutkan ada dua ya, mekanis dan kimiawi. Yang mekanis itu menggunakan seperti proses untuk memotong, menelan, nah itu mekanis. Kemudian untuk yang kimiawi itu menggunakan enzim-enzim pencernaan. Nah, hasil dari proses pencernaan ini nanti akan diserap oleh tubuh ya, kurang lebih seperti itu ya untuk materi hari ini. Untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar mengenai gangguan pada sistem pencernaan manusia. Persiapkan diri kalian dengan baik. Kita bertemu minggu depan untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Ketua kelas tolong mimpin berdoa lagi ya. Baik Bu, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum